kemudahan apa saja nih Pak dan keringanan apa saja yang diberikan oleh pemerintah terutama dalam bidang perpajakan ini? Oke, baik Mas Chandra ya. Sekarang kita bicara tentang kemudahan. Pertama-tama harus kita akui juga bahwa COVID-19 ini berpengaruh besar terhadap pelanggan. Di mana kita tidak diperkenankan untuk tatap muka secara langsung. Dalam artian kantor kita tutup dari pelayanan tatap muka. Nah, untuk itu kita di kantor pelayanan pajak Bengkulu itu telah membuka pelayanan secara online. Jadi kita membuka ada 10 nomor WhatsApp ya, WA yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk pelayanan perpajakan. Jadi perpajakan secara online kita laksanakan melalui WhatsApp ya ini ya. Jadi mengganti tatap muka. Kemudian juga untuk penyuluhan dan sosialisasi serta edukasi kepada wajib pajak kita laksanakan melalui video conference. Jadi udah semua kita berkah juga ya bagi kita bahwa dengan adanya COVID ini itu pelayanan online itu mulai marak. Jadi paling tidak lebih mempermudah wajib pajak. Nah yang kedua ada kemudahan juga dalam penyampaian SPT tahunan. Nah kalau kebetulan waktunya sudah habis kemarin tanggal 30 April ya. Kalau untuk PPh orang pribadi batas waktunya kan tanggal 31 Maret tuh. Masa ya diperpanjang karena COVID-19 ini menjadi sampai 30 April. Dan setorannya pun diperpanjang sampai 30 April ini dengan tanpa sanksi. Tanpa sanksi ya? Iya. Meskipun udah telat tadi ya? Iya, harusnya kan kena telat tuh, telat kena sanksi. Tapi karena ada musibah ini maka diadakan relaksasi ya, jadi perpanjangan jangka waktu penyampaian. Tapi kan batas waktunya sudah berakhir ya, 30 April kemarin. Begitu juga PPh Badan, ada relaksasi kalau misalnya belum menyelesaikan sepenuhnya laporan pajak ya. Karena laporan untuk PPh Badan itu kan cukup banyak ya. Di samping laporannya sendiri juga ada neraca, rugi laba, laporan keuangan dan seterusnya ya yang harus dilampirkan gitu. Apabila lampiran tersebut belum selesai, itu bisa disusulkan sampai dengan 30 Mei gitu. Jadi itu. Yang kedua, kemudahan lagi yaitu dalam rangka kita mendapatkan pelayanan kalau kita mengajukan keberatan. Jadi apabila kita sudah ditetapkan pajaknya berapa gitu, wajib pajak keberatan itu bisa mengajukan keberatan atas pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Nah batas waktunya kapan? Batas waktunya 3 bulan sejak surat ketetapan pajak itu diterima. Jadi ditetapkan misalnya sekian juta atau 100 juta, kemudian dia bisa merasa keberatan, bisa mengajukan keberatan. Syaratnya apa? Tidak melebihi 3 bulan. Nah sejak menerima surat tersebut. Nah karena adanya COVID-19 ini diperpanjang menjadi 9 bulan. 9 bulan ya? Betul, ya. Itu. Kemudian juga untuk pelayanan kita juga, dalam hal ini pelayanan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah karena ada saatnya wajib pajak itu lebih membayar pajak. Nah itu harus dikembalikan. Itu diperpanjang juga dari 1 bulan menjadi 2 bulan gitu, untuk pengembalian pendahuluannya gitu. Jadi intinya kemudahan-kemudahan itu diberikan supaya wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya gitu. Itu Mas Chandra ya. Kemudahan diberikan tadi dan untuk secara online ada 10 WhatsApp ya. Yang bisa pemirsa akses apabila ingin berinteraksi ataupun menerima pelayanan daripada perpajakan di provinsi. Betul ya. Baik. Nah tadi kita membahas tentang kemudahan dan sekarang fasilitas nih Pak. Untuk fasilitas tadi kan sudah kita singgung untuk pihak yang menangani COVID-19. Nah ini bagaimana Pak? Ya, jadi untuk pihak-pihak yang menangani COVID-19 ini diberikan fasilitas perpajakan. Ini diberikan kepada siapa aja? Pertama ya instansi pemerintah yang menangani. Yang kedua rumah sakit. Yang ketiga pihak-pihak lain, baik badan hukum maupun orang pribadi yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi ada keringanan yang diberikan atau fasilitas perpajakan yang diberikan.
Yang pertama itu dibebaskan dari PPN. Jadi PPN-nya dibebaskan. Untuk apa? Untuk penyerahan barang. Barang apa saja? Tentunya barang yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Seperti misalnya obat-obatan, terus alat kesehatan, kemudian alat pendeteksi, kemudian juga alat pelindung diri gitu. Nah, itu semua dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Nah, apabila bahan-bahan atau alat barang-barang tersebut diimpor, juga dibebaskan dari impor. Dari PPh pasal 2 impor. Pajak penghasilan pasal 22 impornya dibebaskan. Gitu. Kemudian juga diberikan kepada pihak-pihak yang menyelenggarkan jasa. Baik jasa teknis, jasa manajemen maupun jasa konstruksi yang berhubungan dengan COVID ini. Umpamanya jasa untuk membangun ruang isolasi, kan? Konstruksi untuk membangun tempat karantina, contohnya ya karantina di rumah sakit, gitu kan? Juga misalnya jasa persewaan, ya, menyewakan gedung untuk isolasi pasien dan seterusnya, itu juga dibebaskan dari pajak, gitu. Jadi semua pihak-pihak sehubungan dengan COVID ini, apabila pihak-pihak tersebut ya berkontribusi langsung dalam penanganan COVID ini, pajak-pajaknya dibebaskan dan ditanggung pemerintah. Gitu, Mas, ya. Diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Betul. PPh yang menangani secara langsung COVID-19. Jadi mendapat fasilitas perpajakan, ya. Oke, baik. Nah, kalau tentang ini gimana nih Pak, keringanan pajak UMKM dan penyesuaian tarif PPh badan, mungkin kita langsung saja Pak ya berkaitan dengan waktu ya Pak. Iya, oke. Silakan Pak. Jadi untuk PPh UMKM adalah pajak penghasilan yang dikenakan untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan batasan omset atau peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam 1 tahun maksimal 4,8 miliar. Jadi untuk usaha kecil dengan peredaran usaha atau penghasilan di bawah 4,8 miliar, untuk bulan April, masa April sampai September, PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi pajak penghasilannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang selama ini setor pajak per bulan untuk usaha-usaha UMKM tadi, maka sejak bulan April sampai September nanti selama 6 bulan itu dia tidak perlu mentor pajaknya. Nah, gimana kalau UMKM ini berhubungan dengan instansi-instansi pemungut pajak, contohnya bendahara ya. Kalau kita jadi rekanan bendahara, kan bendahara memungut pajak. Nah, di situ diminta kepada para pihak UMKM itu agar membuat surat keterangan bahwa dia termasuk dalam usaha UMKM tersebut. Jadi sehingga oleh pihak-pihak pemungut itu tidak akan dipungut pajaknya gitu. Kalau PPh badan ini gini Pak? Nah, untuk PPh badan sendiri itu ada penurunan tarif, Mas. Jadi yang selama ini sebelumnya itu 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Sedangkan untuk 2022 nanti akan turun lagi menjadi 20%. Jadi tarif pajak turun dari 25% jadi 22%. Ini mulai April ya, yang sekarang kita mulai lagi untuk tahun pajak 2020 ini gitu. Jadi untuk tahun 2020 mulai April itu menggunakan tarif baru untuk PPh badan ya, badan hukum gitu. Oke. Nah, kalau penurunan angsuran pajak itu gimana Pak? Penurunan angsuran pajak itu untuk siapa saja kah dan bagaimana? Iya, kalau untuk penurunan angsuran, kan wajib pajak berkewajiban mengangsur ya tiap bulan, karena tarifnya turun, tentunya angsurannya turun, betul. Nah, karena perhitungannya berbeda ya. Kalau dalam SPT tahunan yang disampaikan kemarin 30 Maret, perhitungannya masih menggunakan tarif lama, ya kan, tarif lama 25%. Sehubungan dengan adanya tarif baru ini, maka dikenakan 22%, tentunya angsurannya turun. Karena ini juga berhubungan dengan aturan ya. Karena aturan itu terbitnya tanggal 27 April kemarin. Iya, betul, mungkin ini suatu berkah juga bagi kita bisa menyampaikan langsung ya. Masih yang baru ya Pak? Iya, hot issue lah.